Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pecinta tabu lampot dimanapun berada. Jumpa lagi dengan kebun mini tabu lampot. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya di dalam melakukan pemangkasan tanaman pasca berbuah. Jadi di depan ini ada tanaman jambu air untuk jenisnya dalhari yang beberapa waktu lalu sudah saya tunjukkan di video sebelumnya saat tanaman ini sedang berbuah. Dan pada kesempatan kali ini berhubung buahnya sudah kita panen, ada beberapa perawatan yang biasanya saya lakukan terhadap tanaman jambu air kita, baik itu pemangkasan cabang-cabang yang kurang produktif maupun pemangkasan untuk melakukan pembentukan ulang agar tanaman ini bisa kelihatan lebih rapi, sehingga istilah Jawanya tidak semrawut seperti ini. Dan juga perawatan yang berupa pemangkasan terhadap akar yang biasanya juga sudah memenuhi pot seperti ini. Namun ketika akarnya belum penuh, ini bisa kita gemburkan, kemudian tinggal kita kasih dengan pupuk kandang. Namun pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus untuk pemangkasan terhadap cabang-cabang yang kurang produktif dan juga pemangkasan untuk perapian cabang, sehingga diharapkan tanaman kita bisa lebih rapi dan tidak kelihatan semrawut seperti ini. Fungsi dari pemangkasan sendiri yang pertama yaitu untuk mengurangi tingkat kepadatan ranting ataupun cabang yang biasanya akan menghalangi masuknya sinar matahari sampai ke batang utama. Jadi ketika sinar matahari kurang bisa merata, biasanya pertumbuhannya kurang optimal. Dan selain itu, ketika tanaman kita rimbun, biasanya tanaman ini akan kembali berbuah, namun membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Tujuan lain dari pemangkasan ini juga untuk memunculkan tunas-tunas baru yang diharapkan mampu mendongkrak dari pertumbuhan tanaman ini setelah tanaman ini berbuah. Jadi biasanya ketika tanaman sehabis berbuah, ketika tidak kita lakukan pemangkasan, akan stagnan lebih lama, dan biasanya tunas-tunas barunya juga munculnya sedikit lebih lama ketika tidak kita lakukan perawatan. Dengan kata lain, ketika kita bantu dengan pangkas terhadap ranting-ranting maupun cabang yang kurang produktif, biasanya akan lebih cepat di dalam memacu pertumbuhan tunas-tunas baru. Tentu saja nantinya dengan didongkrak menggunakan pupuk kandang untuk menambah nutrisi yang ada di media tanam ini. Baiklah, akan langsung saja saya praktekkan untuk cara saya di dalam melakukan pemangkasan terhadap jambu air pasca berbuah. Namun ketika ada beberapa cabang yang sayang untuk kita pangkas, mungkin bisa dicangkok seperti ini. Jadi pemangkasan kita mulai dari cabang-cabang yang sekiranya mengganggu ataupun bertemu dengan
cabang lain sehingga membuat cabang satu dengan yang lainnya saling bertabrakan seperti ini. Ini perlu kita pangkas. Kemudian akan saya tunjukkan lagi untuk cabang ataupun kasus yang lain. Jadi ketika kita menemui cabang yang cukup banyak seperti ini, ada baiknya kita pilih cabang yang pertumbuhannya bagus. Jadi ketika ini ada cabang yang menghadap ke sini pertumbuhannya bagus, maka yang di atasnya kita kurangi. Jadi jarak antara cabang satu dengan cabang yang lain diusahakan agak sedikit lebih longgar agar tidak saling menutupi antara satu dengan yang lainnya. Mungkin kita pilih yang atas, kemudian yang bawah kita pangkas. Begitu juga dengan yang ini. Ini kita pangkas yang kecil. Jadi ketika di samping sini ada cabang yang menghadap ke sana, diusahakan cabang yang di sini jangan sampai bertabrakan dengan yang di sini. Ataupun ada baiknya kita pangkas juga. Jadi biar kelihatan tidak terlalu rimbun. Dan ketika bertemu dengan kasus seperti ini juga sama, kita kurangi. Jadi coba kita ulangi. Jadi ketika ada cabang yang saling bertabrakan seperti ini ada baiknya kita kurangi. Jadi biar tidak saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan yang ini, cabang kecil kita kurangi. Daun juga kita kurangi ketika berada di batang yang berwarna coklat seperti ini. Kasus selanjutnya biasanya kita akan mengurangi cabang-cabang yang mengarah ke dalam agar tidak saling bertabrakan ataupun membuat rimbun di tengah-tengah dari tanaman kita. Seperti ini kita potong karena mengarah ke dalam. Untuk cabang yang cukup banyak seperti ini kita kurangi. Intinya biar kelihatan rapi saja. Begitu juga dengan cabang yang saling bertubrukan seperti ini. Coba kita kurangi. Ini yang bawah, berhubung di atas sudah ada, kita pangkas saja. Yang ini sama seperti yang tadi, kita pertahankan salah satu agar tidak terlalu padat dan terlalu rimbun. Kita pangkas salah satunya. Dan sebenarnya tidak hanya di cabang-cabang saja, di ujung ada baiknya juga kita lakukan pemangkasan. Jadi mungkin seperti ini, ketika percabangannya sudah terlalu panjang, kita pangkas di ujungnya agar ketika cabang yang terlalu panjang kita pangkas di ujungnya, diharapkan bisa lebih memperkokoh dari percabangan ini ketika nantinya tanaman ini bisa berbuah kembali, sehingga untuk rantingnya
tidak mudah patah walaupun sudah ditopang baik menggunakan tali maupun penyangga lainnya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya ketika sudah kita lakukan pemangkasan. Tanaman kita tidak lagi terlihat rimbun, dan diharapkan dengan pemangkasan untuk perampian bentuk ini segera muncul tunas-tunas baru yang diharapkan dapat mendongkrak maupun mempercepat pertumbuhan dari tanaman ini. Dan ketika kita sayang untuk melakukan pemotongan terhadap cabang tertentu, kita lakukan pencangkokan seperti ini. Dan ini kebetulan juga sudah siap untuk kita potong ataupun turun cangkok, walaupun akarnya belum terlalu padat, akan tetapi biasanya kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini segera kita pangkas agar akar yang ada tidak keburu mati akibat kelamaan terjepit antara media dengan plastik yang kita gunakan sebagai pembungkus. Jadi kalau sudah seperti ini kita potong saja. Mungkin akan coba kita ulangi untuk bagian-bagian yang biasanya kita pangkas. Yang pertama yaitu ketika dalam satu cabang terdapat beberapa ranting, maka perlu dikurangi seperti yang tadi kita perlihatkan. Jadi di sini tadi ada beberapa cabang yang cukup padat, maka kita kurangi sehingga tampilannya seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini biasanya sinar matahari bisa masuk ke seluruh tanaman ini, dan biasanya juga media bisa ikut kena penyinaran, sehingga diharapkan ketika media juga tersinari tidak mudah tumbuh ataupun terserang jamur ketika memasuki musim hujan seperti ini. Untuk selanjutnya, cabang yang kita potong adalah cabang yang saling bersilangan dan juga cabang yang mengarah ke dalam, yang biasanya akan membuat tanaman kita terlalu rimbun. Akan coba saya tunjukkan untuk jambu air jenis lain yang kemarin sudah saya lakukan pemangkasan. Jadi kurang lebih seperti inilah kondisinya. Yang kemarin tanaman jambu air ini cukup rimbun, saat ini sudah kita pangkas untuk merapikan cabang-cabang yang kurang produktif dan cabang-cabang yang kelihatan rumit ataupun semrawut. Ini ada beberapa jenis. Yang pertama ini jambu madu hijau, ini bajang leang. Yang di sini ini ada sugar apple, ini ada dalhari, dan yang di sebelah sini ada jambu air kesuma merah. Jadi kesemuanya sudah kita lakukan pemangkasan dan hasilnya seperti ini, tidak terlalu rimbun. Kebetulan yang satu ini juga kita lakukan pemangkasan akar, dikarenakan akar sudah begitu padat seperti tadi,
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.